Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Anton, masih di pembahasan soal P3K keperawatan. Kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Seorang ibu membawa anaknya yang berusia 2 tahun ke puskesmas dengan keluhan panas selama 2 hari. Di sekujur tubuhnya keluar bercak-bercak merah dengan mata berair. Secara sepintas, penyakit tersebut dapat dicegah dengan imunisasi agar gejala klinisnya tidak serius pada saat bayi sampai 12 bulan dengan cara A. Imunisasi hepatitis B, B. Imunisasi campak, C. Imunisasi DPT, D. Imunisasi BCG, atau E. Imunisasi polio. Oke, di sini jadi kan anak tersebut mengeluh panas 2 hari, kemudian di sekujur tubuhnya keluar bercak-bercak merah dengan mata berair. Jadi penyakit apakah ini dan bisa dicegah atau klinisnya tidak serius dengan imunisasi apa gitu. Nah, ini merupakan tanda-tanda dari penyakit campak ya, berarti bisa dicegah atau klinisnya dikurangi ya, gejala klinisnya agar tidak serius itu kita harus memberikan imunisasi campak. Kalau imunisasi hepatitis untuk hepatitis, kalau DPT itu untuk difteri ya, difteri, pertusis, dan tetanus. Kemudian BCG itu untuk apa tuh teman-teman yang batuk itu TBC. Kalau polio untuk penyakit polio yang kakinya lumpuh layu. Soal nomor 2. Seorang anak umur 3 tahun berat badan 15 kg, maka kebutuhan cairan anak adalah di sini berat badannya 15 kg. Rumusnya kalau berat badannya antara 11 sampai 20 itu 1000 ditambah berat badan dikurangi 10 dikali 50. 1000 ditambah berat badannya berapa? 15 dikurangi 10 dikali 50. Jadi sama dengan 1000 ditambah 5 dikali 50 sama dengan 1000 ditambah 250 sama dengan 1250 mili dalam 24 jam. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 3. Anak V berusia 7 tahun bersama ibunya datang ke rumah sakit dengan keluhan demam hingga 38 derajat Celcius. Batuk terus-menerus dengan sekret yang sulit dikeluarkan, pusing, lemah di sekitar persendian, dan berat badan yang semakin lama semakin menurun. Ketika dilakukan pemeriksaan, diperoleh tekanan darah 110/70, respirasi rate 25 kali per menit, sedangkan hasil laboratorium menunjukkan Hb-nya 11, leukosit 4000, trombosit 200.000. Masalah utama yang terjadi pada anak V adalah A. Hipertermi, B. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, C. Bersihan jalan napas tidak efektif, atau D. Nyeri akut, dan E. Risiko infeksi. Oke teman-teman, untuk menentukan diagnosa keperawatan kita lihat dulu dari prioritasnya ya. Prioritasnya kan ada ABC, airway, breathing, sirkulasi. Di sini airway-nya ada terganggu ya. Ada batuk terus-menerus dengan sekret yang sulit dikeluarkan. Jadi di jalan napasnya itu terganggu. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah yang C. Bersihan jalan napas tidak efektif. Soal nomor 4. Anak perempuan berusia 2 tahun bersama ibunya datang ke sebuah klinik dengan keluhan demam 3 hari berturut-turut. Setelah dilakukan pemeriksaan, anak mengalami infeksi saluran kemih atau kalau disingkat ISK. Salah satu peran perawat sebagai edukator adalah memberikan pendidikan kesehatan terhadap keluarga dengan memastikan anak tidak mengalami ISK berulang. Berikut cara mencegah ISK berulang kecuali A. Setelah buang air besar, membersihkan dari depan ke belakang. Ini benar ya, dari depan ke belakang. Jadi dari saluran kemih ke anus. Kenapa? Biar kuman yang dari saluran kemihnya pindahnya ke anus. Kuman yang dianuskan lebih berbahaya. Kalau yang B, setelah buang air besar, bersihkan dari belakang ke depan. Nah ini tidak boleh ya teman-teman ya, karena akan pindah kuman yang dari anus ke saluran kemih. Ini akan menyebabkan ISK karena anus itu lebih kotor. Jadi jawabannya adalah yang B.
Kalau teman-teman sudah menemukan jawaban yang dianggap benar, kita tidak perlu mengecek yang bawahnya. Itu dilakukan agar kita bisa menghemat waktu. Tapi karena kita lagi latihan, kita tetap bahas soal yang di bawahnya ya. Tetap bahas pilihan ganda yang di bawahnya. C. Membiasakan anak untuk melakukan buang air kecil dengan teratur. Ini benar juga. Jadi tidak menahan-nahan untuk buang air kecil. D. Minum banyak air untuk membantu mengosongkan kandung kemih. Ini juga benar. E. Mengganti popok setiap selesai berkemih atau buang air besar. Benar juga ya. Jadi kalau sudah buang air kecil itu segera diganti popoknya. Jangan ditunggu-tunggu penuh dulu. Kenapa? Karena akan menyebabkan daerah perkemihan itu lembab dan kuman-kuman itu dapat berkembang biak. Oke, soal nomor 5. Seorang bayi berusia 1 bulan datang bersama ibunya untuk melakukan imunisasi DPT ke sebuah klinik. Setelah diperiksa, suhu bayi 39 derajat Celcius. Apakah tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan perawat? A. Imunisasi tetap diberikan. B. Menurunkan suhu terlebih dahulu. C. Memberikan edukasi kesehatan. D. Memberikan nutrisi yang adekuat. Atau E. Memberikan cairan yang adekuat. Oke, anaknya mau dikasih imunisasi DPT. Tadi DPT itu apa teman-teman? Difteri ya, difteri. Kemudian difteri itu yang kayak ada putih-putih di tenggorokan ya. Kemudian pertusis atau batuk rejan dan tetanus. Di sini anaknya itu panas. Maka yang dilakukan adalah kita harus menurunkan suhu terlebih dahulu. Kenapa? Karena imunisasi DPT dapat meningkatkan suhu. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Jika ada kekeliruan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.